Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan rancangan bisnis kami mengenai penggunaan virtual reality berbasis internet untuk pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama, saya sendiri Alnoris Reliviranti dengan NIM 19143, Maria Yosefa Mahulia dengan NIM 19136, Yohana Paserutolog dengan NIM 19164, William David Hanjaya dengan NIM 19127, dan Anastasia Abigail Sugianto dengan NIM 19155. Next. Berikut profil bisnis kami. Nama perusahaan kami yaitu EduTech dengan jenis perusahaan perseroan terbatas. Tujuan bisnis kami yaitu inovasi dalam dunia pendidikan dan produk yang ditawarkan di dalamnya adalah aplikasi. Next. Berikut ringkasan. Aplikasi EduTech ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan EduTech, di mana ini menjadi salah satu alternatif dalam kegiatan pembelajaran. Perusahaan EduTech ini menciptakan sebuah inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan dikenal oleh perusahaan. Perusahaan memodifikasi sedikit penggunaan teknologi tersebut agar bisa digunakan oleh para pendidik dan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, peran media merupakan pilihan dalam kegiatan transfer ilmu pengetahuan. Peran media memudahkan mahasiswa dalam mencapai pemahaman materi belajar dengan tujuan pemahaman akan materi yang lebih mudah. Selama pandemi, siswa akan sulit dalam memahami materi. Oleh karena itu, kami mengembangkan inovasi baru dalam dunia pendidikan, yaitu virtual reality. Kami berharap agar inovasi ini akan berguna ke depannya, bukan hanya untuk dunia pendidikan, tetapi untuk seluruh sektor lainnya. Next. Kemudian visi misi dari bisnis kami yaitu, yang pertama visi, menjadi salah satu perusahaan terdepan yang mengimplementasikan teknologi terkait dengan teknologi virtual reality, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik dengan adanya inovasi teknologi terbaru bagi dunia pendidikan. Kemudian misi, yang pertama, memberikan keuntungan bagi pelajar dengan penggunaan virtual reality, memberikan metode pembelajaran yang baru, meningkatkan pengetahuan teknologi, memberikan keputusan kepada pelanggan, dan membangun ikatan yang kuat antar pihak bisnis dengan perusahaan EduTech. Selanjutnya, permintaan pasar. Aplikasi ini ditujukan kepada sektor pendidikan di wilayah Jawa. Kami memilih Pulau Jawa, khususnya daerah Yogyakarta, sebagai pasar utama kami. Alasan kami memilih kota Yogyakarta karena kota tersebut merupakan salah satu kota pelajar yang ada di Indonesia. Alasan ini menjadi tujuan utama kami karena seperti kita ketahui bahwa Yogyakarta memiliki mahasiswa yang cukup banyak, sehingga kami memfokuskan proses pemasaran kami di kota Yogyakarta. Selanjutnya, kompetisi. Produk kami memodifikasi virtual reality yang selama ini masih menggunakan data untuk penggunaannya. Setelah dimodifikasi, virtual reality tersebut dapat menggunakan akses internet dan dihubungkan dengan aplikasi yang telah tersedia di handphone. Produk kami merupakan produk yang terbilang masih baru dan masih belum digunakan oleh perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan perusahaan lain belum memodifikasi virtual reality yang ada menjadi berbasis internet, dan hal ini menjadi peluang bagi perusahaan kami karena memiliki pesaing yang sedikit, sehingga produk kami kemungkinan akan menguasai pasar elektronik yang ada. Next. Selanjutnya, strategi. Yang pertama adalah harga.
Dalam strategi harga ini, kami menawarkan aplikasi ini dengan sistem berlangganan. Kami menerapkan sistem berlangganan dalam aplikasi, di mana untuk memakai aplikasi tersebut, konsumen harus berlangganan terlebih dahulu dengan kami. Di sini, kami melakukan penawaran dengan beberapa pilihan waktu berlangganan, yaitu sebulan, per 6 bulan, dan setahun. Tarif untuk berlangganan yang kami tawarkan dalam bulanan yaitu sebesar Rp150.000 per bulannya. Selanjutnya, untuk per 6 bulan, harga yang kami tawarkan sebesar Rp625.000. Sedangkan untuk harga setahun, kami tawarkan sebesar Rp1.200.000. Selain itu, kami juga memberikan diskon kepada pengguna baru dan juga diskon di hari raya. Selanjutnya adalah pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini, perusahaan melakukan kerjasama dengan produsen terkenal seperti Ruang Raya Indonesia, Kuiper School, dan Brainly Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari konsumen dengan adanya aplikasi belajar online ternama dengan harga yang bersaing. Selanjutnya adalah people. Dalam strategi people ini, harga perusahaan mendapatkan mitra yang terpercaya untuk menjaga kepuasan customer. Maka perusahaan melakukan kerjasama dengan beberapa public figure untuk mempromosikan produk di sosial media seperti menjadikan brand ambassador dan iklan produk. Selanjutnya itu produk. Produk EduTech ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu sistem pendidikan. Di samping itu, EduTech ini menggunakan internet sebagai penghubung antara host dan pelajar. Hal ini tentunya akan memudahkan pelajar dan host dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah posisi market. Dalam strategi posisi market ini, perusahaan kami memilih memasarkan produk di daerah sekitar Jalan Afandi. Kami memilih lokasi ini karena lokasi ini sangat strategis, khususnya bagi pelajar. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan beberapa lokasi kampus, seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selain itu, mengenai perbandingan pesaing, kami mengindikasikan bahwa persaingan akan merata karena setiap perusahaan memiliki ciri khas masing-masing yang ditujukan dari produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu sumber daya. Yang pertama yaitu production research. Perusahaan EduTech memberikan manfaat bagi pelajar dalam melaksanakan proses belajar. Aplikasi EduTech memberikan pengalaman bagi pelajar seperti metode pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan dengan adanya virtual reality. Selanjutnya yaitu human research. EduTech akan menyerap banyak tenaga kerja yang ahli dalam teknologi informasi. Gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kami adalah sebesar 15 juta per bulan. Dan sebagai apresiasi dan penghargaan perusahaan, kami juga memberikan bonus sebesar 5 juta dengan harapan agar karyawan menjadi lebih semangat untuk bekerja. Dan yang terakhir yaitu financial research. Perusahaan EduTech masih tergolong sebuah perusahaan baru. Oleh karena itu, perusahaan ini akan menggunakan uang dari para pemegang saham dan para investor untuk menyokong keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu financial and forecast. Yang pertama yaitu business timeline. Business timeline terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap modifikasi, tahap kedua yaitu pembuatan aplikasi, tahap ketiga yaitu pengujian aplikasi, dan tahap keempat yaitu peluncuran produk. Pada tahap pertama, perusahaan kami akan memulai produksi pada awal bulan Januari 2022 dengan tahap awalnya yaitu perakitan dan modifikasi virtual reality, serta perkiraan selesainya modifikasi tersebut kira-kira sampai awal bulan Agustus 2022. Tahap kedua yaitu pembuatan aplikasi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pembuatan aplikasi oleh staf ahli perusahaan. Dalam tahap kedua ini, perusahaan mengestimasi perkiraan pelaksanaannya mulai awal
September 2022 sampai Maret 2023. Tahap ketiga yaitu pengujian aplikasi. Perusahaan melakukan pengujian keamanan, bug pada aplikasi, dan percobaan penggunaan dalam jangka waktu tertentu, serta menunggu adanya izin pendirian perusahaan. Karena tahap ini lumayan rumit, sehingga membutuhkan waktu yang lama, maka perusahaan mengestimasi waktu pelaksanaan hingga Januari 2024. Dan tahap terakhir yaitu peluncuran produk. Peluncuran produk yang sudah jadi. Perusahaan berusaha agar pada awal Maret 2024, produk ini siap untuk diluncurkan. Selanjutnya yaitu initial cost. Berdasarkan tabel tersebut, perusahaan membutuhkan satu pieces virtual reality dengan harga satuannya sebesar 200.000. Perusahaan juga membutuhkan satu set laptop dan satu set komputer dengan total harga 60 juta. Alat-alat ini tentunya digunakan untuk membuat serta menguji aplikasi yang ada yang akan diproduksi oleh perusahaan edutech. Kemudian, di sini terdapat maintenance cost, yaitu perusahaan kami memiliki biaya perawatan aplikasi 6 bulan sekali sejumlah 5 juta untuk sekali perawatan. Next. Kemudian, di sini perusahaan kami terdapat laporan neraca, yaitu per 31 Desember 2021. Di sini terdapat aktiva lancar. Untuk total aktiva lancarnya sebesar 275 juta. Kemudian untuk total aktiva tetapnya yaitu 110 juta, sehingga total aktiva perusahaan PT Edutech ini sebesar 385 juta. Kemudian terdapat kewajiban, di sini perusahaan Edutech memiliki utang lancar yaitu sebesar 200 juta. Dan utang gajinya itu sebesar 50 juta, sehingga total utang lancarnya itu sebesar 250 juta. Kemudian terdapat ekuitas, yaitu berupa modal pemilik sebesar 135 juta, sehingga total kewajiban dan ekuitas ini sebesar 385 juta sesuai dengan total aktivanya. Oke, berikutnya adalah perhitungan perkiraan laba dan bagi hasil. Perusahaan kami mendapatkan pendapatan sebesar 150 juta rupiah dan biaya operasional yang digunakan selama periode berjalan adalah 85 juta rupiah. Sehingga laba kotor yang telah diperoleh oleh perusahaan kami adalah 65 juta rupiah. Setelah itu, terdapat biaya di luar usaha sebesar 30 juta rupiah, sehingga jika dikurangi dengan biaya tersebut, maka perusahaan kami akan mendapatkan laba bersih sebesar 35 juta rupiah. 35 juta rupiah ini akan dibagi berdasarkan proporsi yang ada, yaitu perusahaan sebesar 60% dan investor sebesar 40%. Sehingga perusahaan akan mendapatkan 21 juta rupiah dan investor akan mendapatkan 14 juta rupiah. Next. Berikutnya adalah risiko. Perusahaan kami tentunya memiliki risiko ya dalam inovasi tersebut, yaitu seiring perkembangan zaman, semakin banyak media dan aplikasi pembelajaran yang akan dikreasikan dan dikembangkan sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk tersebut. Atau para pesaing dapat menjiplak hasil produk yang telah dibuat secara mentah. Sensitivitas perusahaan menangkap semua informasi akan perubahan-perubahan yang akan berpengaruh untuk bisnis ke depannya. Perusahaan akan selalu update di media sosial dan akan melakukan survei di masyarakat sekitar 6 bulan sekali dan sebagainya. Next. Berikutnya adalah analisis SWOT perusahaan kami. Perusahaan kami memiliki kekuatan dalam memberikan metode alternatif dalam pembelajaran, memberikan kesan nyata pada pengguna, metode pembelajaran yang inovatif,
dan bisa digunakan oleh setiap pelajar mulai dari SD sampai mahasiswa. Perusahaan kami tentunya memiliki kelemahan, yaitu harus terhubung dengan internet, penggunaan hanya pada daerah tertentu, tidak semua pelajar bisa menggunakan aplikasi tersebut, dan diperlukan akses berlangganan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Tentunya dalam membuat inovasi ini kami memiliki peluang, yaitu produk baru dan belum ada yang membuatnya, lalu kami memanfaatkan peluang kejenuhan para pelajar dengan metode pembelajaran saat ini. Lalu yang terakhir adalah ancaman. Tentunya produk kami memiliki ancaman, yaitu akan banyak pihak lain yang meniru usaha EduTech ini, lalu kemungkinan pada aplikasi tersebut ada bug yang mungkin akan terjadi karena produk ini masih baru. Next. Baik, pada slide terlihat bahwasanya ini adalah desain dari aplikasi kami. Kami mendesain aplikasi sesederhana mungkin supaya dapat digunakan oleh para pengguna dengan hal yang ada. Kami memberikan tombol bantuan supaya para pengguna bisa meminta bantuan kepada kami apabila mereka kebingungan. Lalu ada dalam home-nya, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, itu mereka hanya tinggal perlu menekan salah satu kelasnya, lalu mereka akan terhubung seperti pada kelas Zoom. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Demikian, selamat pagi semuanya.